Mungkin kula yang rekam. Sudah mulai nih. Monggo silahkan. Monggo moderator siapa? Bisa dibantu monggo untuk moderator. Nggih, kula nek ngaten saya Mas saja Fajar. kalau begitu. Nggih. Atau yang lain monggo. Saya mawon. Ya, monggo Mas Fajar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia bagi teman-teman mahasiswa S2 Digdas UNESA tahun 2022. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki mata kuliah konsep dasar bahasa Indonesia. Ini sudah jadwalnya presentasi yaitu Bu Tiwi dan Bu Sri Kasati. Untuk mempersingkat waktu, silahkan Bu Tiwi dan Bu Sri Kasati memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah terlihat nggih? Sampun, Bun. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, terima kasih atas waktunya. Saya akan memaparkan tentang mata kuliah yaitu Bahasa Indonesia tentang pembelajaran apresiasi sastra sekolah dasar. Makalah ini, PPT ini disusun saya, Tiwi Sunarsi dan Bu Sri Kastati Apriwayanti. Di sini pengertian sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wicaksono 2018, karya sastra merupakan ungkapan batin seseorang melalui bahasa sebagai penggambaran atas wawasan pengarang terhadap kenyataan yang ada dalam kehidupan. Imajinasi murni, pengarang yang tidak berkaitan dengan realita hidup atau rekaman peristiwa. Menurut Welek dan Warren 2014, menyatakan bahwa sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni. Sementara itu, menurut Semi 1988, menyatakan bahwa tata sastra atau kesastraan dapat ditemui dalam berbagai pemakaian yang berbeda-beda. Hal ini menandakan bahwa sastra bukanlah suatu hal yang sederhana. Pengertian sastra di sekolah dasar, yaitu pembelajaran apresiasi sastra di sekolah adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dalam kemampuan berbahasa. Pembelajaran apresiasi sastra di SD meliputi 1. Apresiasi reseptif, 2. Apresiasi ekspresif. Dalam pengertiannya, apresiasi reseptif menekankan pada proses penikmatan, sedangkan apresiasi ekspresif menekankan pada pengekspresian lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar di dalamnya juga termasuk pemahaman sastra. Kegiatan apresiasi sastra anak meliputi membaca sastra anak, mendengarkan sastra anak ketika dibacakan atau dideklamasikan, menonton pertunjukan sastra anak ketika karya sastra anak dipentaskan. Tahapan pembelajaran apresiasi sastra di sekolah dasar yaitu
memilih bahan ajar, dilanjutkan menentukan metode pembelajaran, menulis persiapan mengajar harian, pelaksanaan pembelajaran, yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Metode pengajaran sastra yang pertama, metode ceramah dan tanya jawab, metode diskusi, metode audiovisual dan alat analisis isi. Manfaat apresiasi sastra, meningkatkan imajinasi, meluaskan wawasan tentang nilai kemanusiaan, meningkatkan keterampilan bahasa anak, khususnya pembelajaran menulis. Fungsi sastra yang pertama, sebagai media pendidikan dan hiburan, membentuk kepribadian anak serta menuntun kecerdasan emosi anak. Yang kedua, pendidikan dalam sastra anak memuat amanat tentang moral pembentukan kepribadian anak. Yang ketiga, mengembangkan imajinasi dan kreativitas serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Fungsi berikutnya, memberi kesempatan siswa untuk memilih bacaan yang disukainya. Yang kelima, memberi kesempatan seluas-luasnya untuk membaca secara individual. Yang keenam, membuat suasana menyenangkan di sekolah. Jenis-jenis apresiasi seni. Yang pertama, apresiasi empatik, apresiasi estetis, apresiasi kritik. Tujuan apresiasi sastra yaitu untuk memberikan penghargaan terhadap karya sastra atau karya atau usaha seseorang yang sudah berhasil. Berikutnya, sebagai cara untuk memberikan penilaian kepada seseorang, selain itu juga bisa sebagai bentuk edukasi, empati terhadap seseorang atas kinerjanya atau hasil karyanya. Kesimpulannya, pembelajaran apresiasi sastra pada hakikatnya merupakan upaya untuk menanamkan rasa peka kepada siswa terhadap cita rasa sastra. Seharusnya pengajaran apresiasi sastra yang disampaikan guru kepada siswa mampu mengubah sikap siswa dari acuh tak acuh atau tidak peduli menjadi lebih bersimpati terhadap sastra. Karena materi sastra yang disuguhkan tidak sekedar representation of life atau limitation of life, melainkan interpretation of life. Dengan demikian, karya sastra harus dipahami sebagai fenomena yang tidak hanya sekedar memuaskan emosi, melainkan memercikkan ide-ide dan pikiran. Demikian presentasi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, bisa nanti ada saran atau masukan dari teman-teman. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, mungkin langsung saya tutup. Terima kasih, monggo kembalikan ke moderator. Terima kasih pemaparan dari Bu Tiwi terkait dengan bahasa Indonesia pembelajaran apresiasi sastra sekolah dasar. Sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh Bu Tiwi terkait dengan makalahnya. Mungkin ada konfirmasi terkait dengan makalah yang sudah dipaparkan oleh Bu Tiwi dan Bu Sri tadi. Silahkan saya buka pertanyaan ataupun saran dari teman-teman mahasiswa. Ya Bapak, saya. Silahkan. Bu Sri Hartini, silahkan. Ya, terima kasih Bu Tiwi yang telah memaparkan hasil karyanya tadi ya. Mungkin yang akan saya tanyakan tentang gini, bagaimana cara mengembangkan imajinasi, kreativitas, serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi anak. Apalagi kita ini kan di SD ya. Nah itu aja Bu Tiwi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, Bu Sri Hartini, monggo mungkin ada yang lain. Bu Rosa, silahkan. Nggih. Terima kasih Pak Fajar. Izin ya Bu Tiwi untuk bertanya bagaimana
menurut Bu Dewi dan Bu Sri Kastati, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan dalam memahami suatu karya sastra pada seorang anak, nggih? Terima kasih. Nggih. Monggo, masih Pak Setia. Izin bertanya boleh, Bu? Monggo, boleh. Terima kasih atas kesempatannya. Pemaparan yang menarik, singkat, jelas, padat dari Bu Tiwi dan Bu Kastati tadi. Yang ingin saya tanyakan, mungkin praktik baik atau pengalaman panjenengan, pengalaman semua terkait pembelajaran apresiasi sastra di SD itu apa saja? Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Sampun nggih, sudah 3 orang. Meskipun tidak dibatasi karena ya kita maksimalkan saja 3 orang, ngoten nggih. Ya, mungkin saya bisa menjawab dari pertanyaan Bu Sri Hartini tadi. Yang pertama tentang bagaimana cara mengembangkan imajinasi atau kreativitas serta memberi pengetahuan keterampilan praktis bagi siswa. Yaitu bisa mungkin yang pertama gini Bu Sri ya. Memberi banyak buku. Maksudnya di sini apa? Meskipun anak itu masih kecil, kita beri banyak buku. Maksudnya meskipun belum bisa baca, tapi bisa mengembangkan imajinasi anak meskipun anak itu masih kecil. Jadi bisa di dalamnya itu ada gambar-gambar, teks-teks yang menarik sesuai dengan usia anak tersebut. Yang berikutnya yaitu bisa dengan cara mendongeng, karena dengan banyak dongeng, anak-anak itu biasanya lebih tertarik. Bisa selain dongeng itu seperti misalkan buku gambar ya, anak itu biasanya ya akan lebih tertarik dengan gambar-gambar yang banyak warnanya seperti itu ya. Selanjutnya yaitu dengan melihat minat dan bakat siswa. Contohnya, kita tanya, kamu cita-citanya apa? Terus kamu kegemarannya apa? Nanti bisa dilihat dari situ. Anak-anak kan bisa dilihat dari potensinya. Misalkan, saya suka menggambar, Bu. Berarti, terus gambar yang kamu suka itu apa? Seperti itu. Biasanya kalau anak SD, anak kecil itu biasanya senang gambar binatang, atau biasanya yang seusia mungkin sudah kelas 3, 4 itu biasanya ada gunung 2, nanti tengah ada matahari seperti waktu kita kecil dahulu ya Bapak Ibu ya. Rata-rata kalau disuruh menggambar itu ya seperti itu. Itu imajinasi yang ada di pikiran kita itu ya gunung 2, nanti ada matahari seperti itu. Oke. Mungkin berikutnya dengan cara bermain, yaitu bermain itu bisa dengan kita ajak anak outing kelas nih. Sekarang itu ada himbauan untuk anak itu tidak melulu belajar di dalam kelas, kita bisa ajak anak keluar. Meskipun itu intinya anak mungkin mikirnya itu bermain, tetapi tetap ada pembelajaran di dalamnya, seperti itu. Dan tetap menghibur bagi anak-anak seusianya. Selanjutnya, biarkan anak tersebut bereksplorasi. Sesuai keinginannya, sesuai pikirannya, tetapi tetap dalam aturan atau tetap dalam koridor pembelajaran ini penjenengan. Terus anak diajak ke tempat-tempat yang baru, yang menyenangkan. Tempat-tempat yang baru itu tidak harus yang mengeluarkan banyak uang, Bu. Ya misalkan kita ajak ke sawah, pinggir sungai, pinggir kali lah seperti itu. Nanti kan anak itu bisa lihat, mungkin lihat kodok, lihat semut angkrang atau kroto atau seperti itu. Anak itu akan berkembang imajinasinya seperti itu. Mungkin itu untuk pemaparan yang pertanyaan dari Bu Sri Hartini tadi. Mungkin Bu Sri Kastati atau teman-teman yang lain bisa menambahkan atau langsung saya menjawab pertanyaan dari Bu Rosa dulu, Nggih. Nggih, saya menjawab dari Bu Rosa. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Nggih, monggo. Ya.
Eh, Alhamdulillah sudah sesuai jawabannya ya, sudah pas di hati saya. Cuman ada satu Bu Tiwi ya, Oke. tentang ini tadi mungkin juga guyonan juga, tapi juga bisa menjadi motivasi kita juga. Tentang ini ya, anak ditanya cita-citanya, imajinasi diantaranya adalah menggambar, kan gitu ya. Pernah juga, memang dari dulu itu kalau menggambar pemandangan pasti gunung dua, di tengahnya ada matahari, terus ada gitu. Ya. Ini kita menyarankan juga sih kalau bisa yang itu bukan kok ditinggalkan, itu setidaknya dialihkan bahwa imajinasi seperti itu dikurangilah, kan gitu ya. Ya ini hanya sekedar masukan saja dari kemarin ya waktu hasil seminar kita, kan gitu ya, ada seperti itu. Jadi pikiran anak itu yang dulunya dari kita ya itu ketika kita juga SD itu juga dapat seperti itu. Terus akhirnya kita ketika ngajar ya lebih gampang gunung dua ada tengahnya matahari. Maaf Bu Tiwi, cuman itu yang saya tambahkan dari yang jenengan jawab tadi. Makasih Bu Tiwi dan Bu Sri Kastati. Sama-sama Bun, terima kasih atas masukannya. Mungkin itu kan pembelajaran, mungkin itu imajinasi sewaktu saya dan mungkin seusia saya itu rata-rata seperti itu. Mungkin kalau sekarang itu saya yakin Bapak Ibu guru itu lebih kreatif, lebih jenius dari masa-masa zaman dulu seperti itu. Terima kasih Bu Sri Hartini atas masukannya. Yang kedua yaitu dari Mbak Rosa tadi, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan dalam memahami suatu karya sastra pada seorang anak. Tadi mungkin tadi di paparan saya itu sudah ada dengan cara bagaimana memilihkan buku sesuai tahapan perkembangan minat anak, sesuai usianya. Mungkin kalau kelas 1 buku sesuai kelas 1 seperti itu, sesuai kelasnya. Terus yang berikutnya mengusahakan atau mengajak cerita dengan gaya yang atraktif atau ekspresif. Bapak Ibu guru kelas 1 khususnya itu saya yakin itu lebih kreatif karena apa? Menghadapi anak-anak yang masih dari anak-anak balita mungkin ke anak-anak itu harus ekstra seperti itu. Jadi mungkin pripun kalau anak seusia mereka, kalau kita itu tidak kreatif, anak-anak itu akan jenuh seperti itu. Selanjutnya, jangan membatasi imajinasi anak, tapi tetap dalam pantauan Bapak Ibu guru. Maksudnya apa? Karena kadang mungkin anak itu karena pemikirannya itu beda. Imajinasinya itu kadang kalau anak sudah mengenal HP itu berbeda. Misalkan anak di usia 5 tahun, 6 tahun kalau sudah tahu YouTube, terus YouTube-nya itu tingkatnya mungkin di bawahnya, di atasnya. Anak-anak itu akan lebih beda dengan anak-anak. Mungkin YouTube-nya itu kan beda seperti itu. Jadi mungkin jangan batasi anak-anak dari imajinasinya. Terus selanjutnya, fasilitasi anak dengan media menulis. Mungkin dengan Bapak Ibu menyediakan berbagai jenis gambar dengan warna-warni seperti itu. Selanjutnya, itu bisa anak-anak penjenengan misalkan beri tugas, misalkan contohnya, ekspresikan pikiran anak-anak untuk menggambar apa seperti itu atau menulis apa. Terus penjenengan jangan sekali-kali kok seperti ini, jangan pernah, intinya anak-anak itu gimana ya, jangan selalu, kadang itu ada beberapa guru yang enggak langsung istilahnya enggak suka langsung diwujudkan di anak-anak, tidak suka, tetap dukung anak tersebut, tetap dukung anak tersebut apapun hasil dari gambaran atau pekerjaan anak tersebut.
Selanjutnya, tidak perlu mengajarkan banyak tata bahasa, karena anak-anak baru itu masih belajar mengeja, belajar menulis. Jadi tata bahasa itu untuk sementara, untuk anak yang baru menginjak ke SD itu dikurangi dulu untuk tata bahasanya, seperti itu. Mungkin itu Mbak Rosa. Kalau mungkin ada masukan nanti nggih. Terima kasih Mbak Bu Rosa Tiwi. sudah puas? Terima kasih sampun. Terima kasih Bu Tiwi. Oke, sami-sami. Yang ketiga yaitu dari Pak Setia, praktek baik apa yang ada di sekolah saya? Seperti itu nggih Pak Setia nggih. Kalau praktek baik yang ada di sekolah saya yaitu ini nyata nggih, itu setiap hari itu mengumpulkan gelas-gelas plastik nih Pak Setia. Saya kumpul, bukan saya nggih, itu saya koordinir nanti ke wali kelas. Nanti gelas-gelas itu dikumpulkan di kelas. Nanti setiap minggu ada petugas atau rosok itu mengambil. Itu insya Allah sudah berjalan 2 bulan ini Pak Setia. Alhamdulillah itu sudah menghasilkan uang meskipun itu cuma beberapa ribu itu untuk menambah paguyuban kelas. Jadi anak itu bisa akhirnya dengan praktek baik mengumpulkan sampah itu, anak itu bisa, oh ini sampah organik, ini sampah anorganik, ini sampah plastik yang perlu disisihkan, itu akhirnya bisa memilah-milah, seperti itu. Selanjutnya ada lagi, kalau mungkin ya tadi ada pemilahan sampah, ya. Praktek baiknya ya hampir sama dengan di tempat-tempat penjenengan mungkin ya. Untuk pemenanaman karakter kepada anak, khususnya kalau keseharian itu diharapkan ya, itu untuk masuk kelas, itu termasuk kalau saya itu termasuk praktek baik, masuk kelas ruangan siapapun kalau di dalamnya itu ada temannya, ada gurunya, ada orangnya, itu wajib salam, seperti itu. Selanjutnya, kalau mungkin di Kabupaten Magetan itu sudah dihimbaukan oleh Bapak Kepala Dinas untuk setiap datang ke sekolahan Bapak Ibu guru untuk dipiketkan, ya, seperti itu. Mungkin di sekolah manapun, SD, SMP itu untuk menyambut siswa, seperti itu. Dan mungkin SD lain sudah banyak praktek baik, kalau di SD saya ya sebagian seperti itu. Mungkin itu Pak Setia jawaban dari saya, semoga puas, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bu Sri Kastati. Terima kasih Bu Dewi kesempatannya. Baiklah, saya akan menambahkan sedikit saja, mungkin tadi sudah jelas, mulai dari yang pertama, nggih. Yang pertama tadi pertanyaan dari Bu Sihartini, bagaimana cara mengembangkan imajinasi kreatif kepada anak? Mungkin itu secara singkatnya, nggih Bu. Baiklah, saya akan menjawab. Yang pertama, mungkin kita akan memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih bahan bacaan yang disukainya. Jadi kita tidak usah mengekang, jadi mereka kita berikan seluas-luasnya bacaan apa yang ingin mereka kembangkan, terus mau bikin apa mereka, dalam bentuk tulisan, apakah dalam bentuk gambar. Itu kita beri kesempatan. Terus yang kedua, kita memberikan suasana yang menyenangkan Bapak Ibu. Kalau seandainya kita mengajak anak dengan paksaan, mungkin hasilnya tidak bagus. Tadi seperti contoh tadi dicontohkan sama Bu Tiwi, kalau kita bukan menyuruh anak ya, memberi tema kepada anak untuk menggambar nih. Biasanya kan dari dulu memang gunung beserta dengan mataharinya di tengah. Nah, kita itu bisa memberikan bukan contoh ya, pandangan, cara pemahaman di situ. Misalkan kira-kira kalau seandainya gunung ini terletaknya di Amerika, atau gunung ini terletaknya di Mount Everest sana, atau terletaknya di Afrika, itu kira-kira bagaimana ya keadaan gunungnya. Kalau seandainya gunungnya itu berada di Papua, bagaimana ya gunungnya. Itu kan bisa untuk memacu kreativitas anak untuk berpikir seperti itu. Nah, itu nanti mungkin bagian juga jawaban dari pertanyaan dari Bu Rosa. Mungkin itu juga nanti menyangkut ke situ. Jadi kita beri anak itu kebebasan untuk mengapresiasi.
Itu mungkin tambahan dari saya untuk pertanyaan dari Bu Hartini. Terus kemudian untuk pertanyaan dari Bu Rosa. Tadi Bu Rosa menanyakan bagaimana cara menumbuhkan suatu karya sastra kepada anak. Nah, kalau menumbuhkan suatu karya sastra kepada anak itu pertama kita harus mengenalkan dulu sastra itu apa, kan gitu kan. Jadi kita memberi pemahaman dengan bahasa mereka karena kelas tinggi dan kelas rendah itu tidak sama gitu Bapak Ibu cara pemahamannya. Kalau kelas rendah kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, tetapi kalau kelas tinggi mungkin bahasanya sudah berbeda. Itu kita perkenalkan. Terus kemudian kita motivasi anak. Cara memotivasi anak juga sama tadi. Kalau seandainya kita bawa praktek baik ke sekolahan, misalkan nanti pertanyaan dari Pak Setia mungkin juga akan menyangkut ke situ. Contoh simpel aja, apa namanya, kita bawa mereka ke perpustakaan atau kita bawa mereka ke halaman, itu kan juga bagian dari memotivasi mereka dalam menumbuhkan imajinasi. Karena bentuk sastra itu bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk novel, kan seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi kita tumbuhkan dalam bentuk gambaran cerita bergambar, itu bisa dalam bentuk novel-novel atau komik-komik versi anak-anak, kan seperti itu nggih. Terus kemudian pertanyaan yang ketiga itu dari Pak Setia, bagaimana pengalaman apresiasi sastra di SD dalam hal praktek baik, Bapak Ibu. Dalam praktek baik di sekolah itu bisa kita tumbuhkan, memang betul dikatakan dengan Bu Tiwi tadi, bisa menumbuhkan karakter anak gitu kan. Tapi prakteknya dalam karya sastra seperti apa? Nah, dalam karya sastra itu bisa dalam berbagai event Bapak Ibu. Misalkan contoh nih event apa namanya, pembuatan puisi atau lomba nanti dalam hal pembuatan cerpen. Terus kemudian bisa juga nanti kita budayakan untuk literasi untuk budaya mengarang Bapak Ibu, karena memang terus terang budaya mengarang itu sekarang sudah hampir kita tinggalkan Bapak Ibu. Kita taunya hanya mereka tuh meringkas saja, tapi tidak pernah kita suruh coba mengarang dengan tema seperti ini. Kalau di zaman kita SD dulu kan kita disuruh mengarang, temanya misalkan G30 SPKI seperti itu. Kita disuruh nonton tuh dulu filmnya, gitu kan? Disuruh nonton film G30 SPKI, terus kemudian kita disuruh menulis. Itu juga bagian dari karya sastra Bapak Ibu. Nah, sekarang kita coba seperti itu, kita sama-sama. Jadi anak tuh bukan hanya bisa berbicara, tetapi juga mereka bisa menulis. Kita kembangkan mereka menjadi para penulis-penulis bangsa yang kreatif. Kita kemarin, kita mungkin yang di Magetan Bapak Ibu sudah pernah membuat karya tulis, terus kemudian dalam bentuk puisi, apalagi yang guru penggerak itu diwajibkan kita untuk membuat literasi. Nah, itu mungkin bagian dari cara pemerintah untuk menumbuhkan budaya mau menulis, budaya untuk mau mengarang kembali gitu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, saya akan monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain mau menambahkan. Pak Setia mau menambahkan? Sedikit saja. Terima kasih atas penjelasannya. Sudah cukup jelas terkait praktik-praktik baik yang panjenengan sudah lakukan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya Bapak Ibu. Iya, Bu Sri. Ya, Monggo. tadi intinya semua yang di sini yang dipaparkan kita kebanyakan memang seakan-akan yang dituntut itu adalah guru kan gitu ya. Menurut pendapat saya, alangkah baiknya dan yang paling berperan itu juga keluarga, ya kan? Nah, untuk itu marilah kita juga sesering mungkin ya mengajak atau berkolaborasi dengan orang tua gitu ya. Mungkin sekolah-sekolah yang di daerah terpencil atau di gunung seperti
seperti kami, itu memang sulit Bapak Ibu. Karena pengaruh juga mereka harus bekerja dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang di kota itu saya perhatikan itu alhamdulillah sedikit mudah karena orang tua itu sangat sadar dan banyak sekali mereka itu diterjunkan atau diajak sebagai ini yang berperan dalam paguyuban itu. Nah, jadi saran saya di sini kita sama-sama juga sebagai salah satu ini ya, tujuan kita memang untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau di sini tuh kebanyakan memang yang dituntut kita terus aja, ini tidak akan berhasil. Jadi saran saya juga sebaiknya sebanyak mungkin, sesering mungkin kita mengajak kolaborasi dengan orang tua. Nah, mungkin itu aja yang yang saya tambahin. Terima kasih untuk teman-teman semua, Bu Sri Kastati dan Bu Dewi. Terima kasih. Terima kasih Bu sudah Terima kasih menambahkan. Bu Sri Hartini. Nggih. Tadi Terima kasih benar. Bu Yakini. Bukan gini ya, saya menambahi sedikit Pak Fajar nggih. Untuk Nggih, monggo. tadi untuk kolaborasi itu nggih alhamdulillah kemungkinan sebagian besar sekolah lembaga nggih itu sudah kolaborasi, tapi nggih tadi kembali lagi kalau di desa nggih saya kemudian di lingkungan SD saya itu kan gini. Anak itu mau sekolah saja itu pokoknya luar biasa. Kadang itu diantar. Kan kadang gini Ibu, penghasilan mata pencarian orang tua itu kan petani. Kadang itu yang penting anakku gelem sekolah, neng sekolahan. Kalau sudah sampai di rumah ya sudah, paling ditanya, ada PR enggak? Berarti kalau enggak ada PR ya sudah. Kadang orang tua itu memang sebenarnya seperti itu. Memang ada beberapa itu yang peduli. Misalkan meskipun enggak ada PR belajar, les seperti itu. Ya memang kita kembali lagi tetap ke orang tua juga, tetap ada kolaborasi juga. Itu dia benar dari Bu Sri Hartini, tapi memang kesadarannya itu, karakternya itu dari orang tua sendiri itu kadang berbeda-beda. Kadang memang lembaga sekolah itu, khususnya sekolah dasar, itu memang dilema Bapak Ibu, khususnya mungkin yang di desa. Kalau mungkin di Kabupaten Magetan itu rata-rata banyak yang di desa kok. Kalau yang di kota itu malah usaha dileskan atau apa, kita SD kan tinggal gelak, kan seperti itu. Tapi kalau di SD kecil, kita itu dari awal les itu sangat jarang seperti itu. Wong les kelas 6 istilahnya gratis saja nih. Itu saja luar biasa jegolinya. Apalagi kalau untuk diles kan yang membayar. Kadang orang tua sudah sambat seperti itu. Mungkin itu saja Bu Sri Hartini. Terima kasih. Monggo kembali ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan dari Bu Dewi dan Bu Sri Kastati. Sedikit mereview, jadi pembelajaran sastra di SD itu dimulai dari yang dijelaskan Bu Dewi tadi, sastra itu apa, kemudian sastra di SD itu bagaimana, kemudian pembelajaran apresiasi sastra di SD itu ada dua, ada apresiasi reseptif dan apresiasi ekspresif, kemudian bagaimana kegiatan-kegiatan apresiasinya, kemudian tahapan-tahapannya bagaimana, dan yang terakhir terkait dengan pertanyaan dari Bu Siartini, dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan keterampilan dan mengembangkan imajinasi dan kreativitas siswa itu bisa digunakan menyediakan bacaan, kemudian bermain outing class, kemudian ajak anak ke tempat baru yang menyenangkan, dan lain-lain. Kemudian untuk pertanyaan dari Bu Rosa, bagaimana cara menumbuhkan kemampuan itu bisa dengan cara mengenalkan, memotivasi, dan bisa praktik baik. Kemudian untuk pertanyaan dari Mas Setia, itu bagaimana terkait dengan praktik baik, apresiasi sastra di SD itu bisa digunakan atau membuat lomba-lomba pembuatan puisi, kemudian bisa membuat literasi mengarang, dan lain-lain. Dan yang perlu disepakati bersama, bahwa pendidikan Indonesia itu akan maju dipengaruhi oleh 3 pilar, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan tentunya agar pendidikan Indonesia itu maju, tentunya kolaborasi dari ketiga pilar tersebut sangat penting untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan artikel-artikel yang sudah ditemukan oleh kelompok Mbak Tiwi dan Bu Sri Kastati. Ditampilkan nggih Bu Tiwi nggih? Untuk artikelnya. Oh nggih, silakan waktu dan tempat saya kembalikan kepada kelompok Bu Sri Kastati dan Bu Tiwi.
Ya, izin share screen nggih, Bapak. Nggih. Monggo, monggo. Kapan muncul nggih? Belum, Ibu. Yang muncul Muncul Zoom. Zoom, Bu. Muncul itu. Sebentar. Lanjutin mungkin. Ya, Ampun. baiklah Ampun. Bapak Ibu. Di sini kita akan menampilkan dengan judul Pembelajaran Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar. Ini karya dari dosen STAIN Kudus bernama Rini Dwi Susanti. Latar belakang permasalahannya di sini ya, latar belakangnya adalah pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar tentunya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berkomunikasi dengan baik dan benar secara lisan maupun tulisan, serta menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar di dalamnya juga termasuk pembelajaran sastra. Itu latar belakangnya nih Bapak Ibu. Terus kemudian kita lanjutkan kembali pembahasannya. Yang pertama itu yang dibahas di sini adalah mengenai hakikat pembelajaran bahasa Indonesia. Ini di sini saya rangkum pembelajaran bahasa pada adalah proses untuk mencapai 4 kompetensi komunikatif. Menurut ahli Oxford, keempat kompetensi komunikatif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi gramatikal, yaitu penguasaan tanda-tanda bahasa, termasuk kosakata, tata bahasa, pelafalan, ejaan, dan pembentukan kata. Kemudian kompetensi yang kedua adalah kompetensi sosiolinguistis, yaitu kemampuan menggunakan ujaran dalam konteks sosial yang bervariasi, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai pertuturan seperti membujuk, terus kemudian meminta maaf, terus kemudian menjelaskan. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi wacana, yaitu kemampuan untuk menggabungkan gagasan-gagasan untuk mencapai kesatuan dan kepaduan pikiran dalam satuan bahasa di atas kalimat. Kompetensi yang keempat adalah kompetensi strategis, yaitu kemampuan menggunakan strategi untuk mengatasi keterbatasan pengetahuan berbahasa. Kemudian yang berikutnya yang dibahas adalah pembelajaran sastra di sekolah dasar. Itu tadi yang sempat ditanyakan teman-teman semuanya. Manfaatnya apa Bapak Ibu? Manfaatnya adalah pendidikan sastra melalui proses pembelajaran yang diberikan di sekolah dasar setidaknya membantu pendidikan secara utuh bagi siswa. Itu menurut B. Rahmanto. Yaitu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama membantu keterampilan berbahasa, yang kedua meningkatkan pengetahuan budaya, yang ketiga mengembangkan cipta dan rasa, dan yang terakhir adalah menunjang pembentukan watak atau karakter tadi yang sempat kita bicarakan tadi nggih. Terus kemudian di dalam KTSP Bapak Ibu, di dalam KTSP itu dinyatakan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia mempunyai tujuan agar siswa mempunyai kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi secara aktif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku baik secara lisan maupun tertulis. Jadi siswa itu diajarkan untuk bisa berbicara juga bisa menulis. Yang berikutnya, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Jadi tidak asal berbicara, kalau bisa di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia nih Bapak Ibu. Terus kemudian yang C, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan.
Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Dan yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan kemampuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang keenam adalah menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga yang dibahas di sini adalah mengenai pengembangan apresiasi sastra di sekolah dasar, Bapak Ibu. Jadi apresiasi di sekolah dasar itu dikembangkan. Nah, bagaimana pengembangannya? Yaitu apresiasi sastra di sekolah dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menikmati, menghayati, memahami, memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dalam kemampuan berbahasa. Tujuannya apa? Tujuan tersebut dicapai untuk pembelajaran apresiasi puisi, drama, prosa fiksi, kritik sastra, dan penulisan kreatif sastra. Tadi yang sempat saya singgung sedikit tadi, nggih, Bapak Ibu, untuk pertanyaan dari Pak Setia tadi, nggih. Di sini dicantumkan juga. Terus kemudian ini Bapak Ibu ada tujuan. Tujuan dari KTSP secara umum dalam hal pembelajaran apresiasi sastra itu bagaimana? Yang pertama, agar siswa mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan kemampuan dan pengetahuan berbahasa. Jadi jangan dianggap karya sastra itu membosankan, ya Bapak Ibu. Terus yang kedua, siswa itu bisa menghargai dan membanggakan karya sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Jadi patut kita banggakan karena banyak penulis-penulis yang bisa kita banggakan di mancanegara. Salah satunya itu Bapak yang sangat terkenal itu adalah Buya Hamka, Bapak Ibu. Ya, insya Allah nanti ada filmnya, mari sama kita lihat nanti di Lebaran itu ada film dengan judul Buya Hamka. Kita lanjut lagi, nggih. Untuk pemahaman yang berikutnya itu ada latar belakang karya sastra meliputi semua faktor kehidupan manusia dan lingkungannya seperti geografi, sejarah, topografi, iklim, mitologi, legenda, pekerjaan, kepercayaan, cara berpikir, nilai-nilai masyarakat, seni, olahraga, dan hiburan, moral, etika, dan sebagainya. Kita lanjut lagi untuk mempersingkat waktu nih Bapak Ibu. Sastra anak sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak yang akan dibentuk melalui cerita-cerita dan kisah-kisah tertentu. Dengan kata lain, sastra anak akan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kepribadiannya. Terus di sini juga disebutkan bahwa konsep dasar pembelajaran sastra Indonesia dalam KTSP itu di sini juga disinggung. Terus kemudian berbagai pendekatan dalam pembelajaran sastra. Pada dasarnya pendekatan dalam pengembangan kemampuan berbahasa pada anak banyak dipengaruhi oleh beberapa aliran psikologi yang pada aplikasinya memberikan kemudahan bagi guru. Yang selanjutnya itu kesimpulan, dan terakhirnya adalah kesimpulan Bapak Ibu. Dari semuanya tadi itu kesimpulannya materi sastra sangat penting untuk disampaikan di sekolah. Karena apa? Karena dalam sastra itu terdapat nilai-nilai kehidupan yang tidak diberikan secara preskriptif, harus begini, harus begitu. Jadi dalam sastra itu tidak ada yang namanya paksaan, Bapak Ibu. Jangan begitu-begitu, jangan ada larangan. Jadi mereka diberikan kebebasan berkreatif melalui karya sastra. Juga siswa ditempatkan sebagai pusat dalam latar pendidikan berbahasa, eksplorasi sastra, dan perkembangan pengalaman personal. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf karena tadi pertanyaannya sudah semuanya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, nggih. Untuk dari saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Kasati atas penampilan terkait dengan artikel apresiasi sastra di sekolah dasar. Jadi intinya yang saya tangkap tadi,
materi sastra sangat penting karena terdapat nilai-nilai kehidupan. Ngoten nggih, Bu Sri Kasati, Nggih. kesimpulannya. Mungkin ada teman-teman yang mau konfirmasi atau memberikan tanggapan, saran, usul, dipersilahkan. Monggo, kalau tidak ada kita akhiri ngoten mawon nggih. Tidak ada, Mas. Tidak ada. Kita akhiri hari ini. Ibu, Bapak, Ibu. Iya, Bapak, monggo. Oke, karena tadi sudah tampil berhubungan dengan sastra, kali ini sedikit saya tutup menggunakan pantun. Jalan-jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali tumbuh melati. Kumohon maaf segala kata, presentasi ini moga mengena di hati. Terima kasih, ada kurangnya Terima saya mohon maaf yang kasih. sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu atas kerjasamanya. Kami gokil banget Pak Fajar. Mantap.